Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat datang di kita bertiga di channel kami, yaitu Mas Sarung Meril. Nah, jadi sedikit pengulasan saja, Sarung Meril itu adalah ya mungkin karena kita ini alhamdulillah dulu pernah menempa ilmu di pondok pesantren yang mana notabene ciri khasnya salah satunya ketika berpakaian itu ya sarungan. Yang ini ya Mas sarungan. Sarungan bukan berarti sok ngalim, akan tetapi ya memang karena sudah terbiasa jadi nyaman aja dipakai ya, karena simple aja mau ngapain aja enak gitu loh sarungan ya Mas ya. Hilir. ISIS. Nah, karena berbicara mengenai pondok pesantren, jadi ya cobalah kita cerita pengalamannya awak dewe, pengalaman kita itu dulu ketika di pondok pesantren. Maksudnya itu apa sih yang kita dapat di pondok pesantren itu, kok masih banyak orang yang gampangannya itu kurang percaya atau bahkan memandang sebelah mata gitu loh. Jadi padahal pondok pesantren ini seru loh. Nggak, ketika kita melihat peraturan di pondok pesantren, memang kalau dilihat peraturan ini kadang itu seperti berat sekali untuk mengikuti aturan tersebut. Akan tapi ketika dilaksanakan kita boleh enjoy aja ya. Enjoy. Mungkin Kalau ngomel kita gak apa-apa, madian. mungkin karena kebanyakan orang yang notabene bukan orang yang dulunya keluarga pondok atau keluarga yang dulunya udah dekat sama pondok, kemungkinan mereka kurang sosialisasi. Berarti mungkin tahunya hanya jari-jari katanya gitu. Kemungkinan seperti itu. ini, tapi yo beberapa kasus tidak hanya sebatas itu. Mindset masyarakat pada umumnya mungkin sudah bergeser. Mungkin dulu itu dipandang pondok pesantren itu metode pembelajaran yang sungguh terdepan. Ketika masa-masa kemasannya dulu, ketika para wali, terus kiai-kiai sepuh itu kan memang jadi salah satu tolak ukur pendidikan pada saat itu. Kalau menurut saya loh. Tapi setelah kesini kan mindset masyarakat berbeda. Pemikirannya kalau tidak sekolah ya tidak dapat kerja, tidak bisa hidup. Padahal toh sekolah itu sebenarnya baru-baru ya Mas ya. Betul. Ketika melihat sejarah, kayaknya itu sekolah dengan pondok pesantren itu sistem sekolah loh ya, sistem sekolah yang ada yang orang-orang itu jadi orang itu anak itu harus sekolah tingkatan SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, kuliah. Itu kan hanya sebuah sistem yang baru. Bahkan itu pun ya bukan, kita tidak menyalahkan, bukan gimana, cuman yang kita sayangkan kadang orang itu memandang sebelah mata gitu loh. Sekolah itu penting, tapi mobil itu bisa belajar atau bisa di sekolah juga diwarai kan gitu Mas. Ini benar juga sih. Bener, tapi menelisik cerita masa lalu saya ya, itu dulu kenapa kok bisa mondok ya, yang pertama pasti latar belakang keluarga. Itu saya rasa faktor utama yang sangat mempengaruhi bagi saya. Masnya berapa keluarga? Saya kebetulan saudara saya ada 9. Mondok semua Mas? Mondok semua, alhamdulillah mondok semua. Dan semuanya bisa hidup. Bisa urip Mas? Bisa hidup. Sekarang ya? saya usia sudah 26. Kakak saya usia sudah 26. Sekarang pekerjaan ya alhamdulillah sudah dapat. Jadi sebetulnya bukan jadi penghalang. Tergantung pola pikir kita. Padahal kalau di pondok pesantren saya dulu, saya kebetulan mondok di Kediri. Waduh Mas. Apa ya Mas? Jangan Mas Adi. Biar nggak ketemu lah. Oh mungkin Mas kan, Mas Alwi kan angkatan tua. Oh iya. Dua Mas. Dua Jadi kalau sejarah dulu, bahkan saya itu pengen mondok ketika melihat kakak saya itu berangkat mondok dan
pada saat itu sebetulnya usia-usia menginjak remaja itu tidak terlalu berpikir tentang pekerjaan. Mereka akan matang di mana dia dididik. Kalau menurut saya ya memang tempat pendidikan yang paling bagus ya di pondok pesantren. Bahkan sekarang kan banyak pondok pesantren yang menawarkan tidak hanya dari dari segi keagamaan yang ditekan, tapi kan juga banyak sekali pondok pesantren yang juga mengkolaborasikan dengan pendidikan umum. Bahkan sekarang kan juga sudah ada undang-undang pesantren. Pemerintah sudah sangat mengakui lah. Bahkan ijazah pondok pesantren pun kan sekarang sudah diakui. Sedikit diakui siapa mas? diakui oleh pemerintah. Bahkan Mulai tahun berapa? Sama calon mertua diakui juga nggak itu? kalau itu saya belum membuktikan. Kalau itu saya belum membuktikan, jujur saya belum membuktikan. Sedikit cerita pengalaman teman saya itu ada, Mas. Dia lulusan bahkan nggak mondok, cuma madrasah. Tapi memang di situ ada pondok pesantren. Pondok pesantrennya dan juga diakui memang sudah terdaftar di lembaga pendidikan. Itu masuk kuliah cuma berbekalkan ijazah madrasah alimah di perguruan agama Islam negeri. Sekarang sudah keterima di pegawai koperasi. Itu kan menandakan bahwa kita itu tidak bisa ya, bukan hanya tidak bisa tapi tidak boleh memandang sebelah mata pondok pesantren. Berarti dulu waktu pertama mondok memang karena lihat mas-masnya gitu ya, lihat mas-mas jadi pengen mondok gitu mas yo. Nggak dipaksa sama orang tua atau mas? Nggak ada. Bahkan ada. Mas kakak saya itu berangkat mondok, saya nangis mas, ingin ikut tapi nggak boleh. Oh, karena masih kecil. Memang karena cengeng mas. Saya kira kawan. Nah, sampai dia mondok ya mas, dipaksa oleh orang tua atau memang kekantor inginannya sendiri? Jadi cita-cita aku dia kan dulu ini ketinggian cita-cita. Nabrak angin. Pengen jadi chef. Dulu ini karena latar belakang orang tua yang seperti itu juga, terus penginku dulu itu kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar, ayo. Luar biasa. Amazing. Itu cuma dulu waktu kecil keinginannya seperti itu, tapi terus waktu SD terus lihat tetanggaku berangkat mondok kelas 3 kayak kelas 3. Ini jelas lagi gue mas. 3 SD. Kelas 3 SD terus kok kayaknya suasana baru ya. Terus bilang sama orang tua pengen mondok. Nah terus ikutlah di sana di Magelang dulu. Aku kelas 4 nggak salah dulu. Kelas 4 ya namanya anak kecil kan memang harusnya dari kecil harus sudah ada pendekatan agama yang full Supaya besar besarnya itu enggak kaget tinggi mas ya. Yang saya rasakan seperti itu Sejak SD ya mas mondok ya. SD. Tapi SMP sempat di rumah dulu. SMP kelas 2 sampai 3 terus lulus SMP konsultasi sama keluarga sana kemari udah di Kediri sama yang Mas Ali. Apa ya mas? Ya Mas Ari memang dari dulu segini-gini aja ya Mas. Pantesan orang. Aslinya tuh. Aslinya tuh. Kira eno. Kira sekon. Tak wani ya. Ben kita wibawa lho. Wibawa. Ben luas bibit tunggu barang. Ya sama Mas. Berarti ya alhamdulillah saya juga ya. Kalau saya dulu ya gimana ya dulu itu pandangan saya dulu itu kan saya itu di pondoknya emang dari kecil Mas, dari lulus TK. Dari lulus TK di pondoknya sama bapak ibu saya ya alhamdulillah memang latar belakangnya memang pondok pesantren. Ya pada saat itu kalau katanya ceritanya orang tua saya itu dulu malah seneng Mas di pondok itu.
Katanya kenapa? Karena dibeli mainan banyak. Dulu itu saya diiming-imingi dibelikan PS1 dulu, PS1. Padahal waktu di pondok. Wah, dibuat main kalau liburan. Kalau liburan pun dulu waktu saya masih kelas 1 sampai kelas 4 SD itu kan di Ponorogo itu pulang setahun cuma 2 kali mas, dan di rumah itu cuma 2 minggu sampai 3 minggu. Itu selama 4 tahun waktu saya masih kecil. Jadi sampai saya itu mau di sana pindah-pindah mas, sampai kelas 4 SD di Ponorogo, kemudian sampai kelas 4 sampai kelas 6 itu di Magelang ya bareng mas ini keluar saya masuk, mas Faisal keluar saya masuk, keluar masuk. Sip-sipan. Iya, Kita itu alhamdulillah ini kan ketemunya itu nggak disengaja tapi bisa gawe berkah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ngobrolnya nyambung. Terus SMP sampai SMA, di Kediri juga. Kita kan deh, wah sarungnya siapa ini mas? Ini adalah sarung kakek saya waktu pondok. Biasanya alumni itu, wah Ini penuh dengan saksi bisu. Oh, iya. Saksi bisu ini, saksi bisu. Kalau dipikir-pikir mas ya, kita ini pondok udah lama. Kalau misalnya kita dapat apa, itu ya tergantung dari kita ya enggak sih. Tapi yang mondok itu paling penting menurut saya mas, bukan apa yang kita dapat. Yang pasti ketika kita mondok, kita itu mesti diajarkan yang namanya tata krama. Itu yang nomor 1. Tata krama itu mesti loh mas. Nah dalilnya ya tata kramanya Wah, ya mas. al adabu fokol ilmu ya loh mas. Ilmu itu dia, adab itu di atas ilmu itu loh. Ya bisa. Ngomong-ngomong aja ya mas. Sekarang itu wah luar biasa. Sampai lagi ngomong. Luar biasa karena saya itu bekerja kebetulan di instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi apa namanya, tahulah mengamati, tidak hanya mengamati, bahkan bisa dikatakan terjun langsung di masyarakat. Bagaimana perkembangan anak muda, kan seharusnya sesuai dengan prinsip itu kan, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Itu subhanallah sekali, masya Allah. Bobrok mas, bobrok. Saya akui khususnya di lingkup masyarakat saya ya, itu memang mengalami sedikit kemunduran. Bahkan dari cerita para sepuh di wilayah saya itu wah sampai geleng-geleng. Ini itu anak muda mau diapakan. Kalau dulu waktu saya kecil itu orang naik sepeda ontel lewat di depan orang tua itu kan pasti turun. Setidaknya kalau di Jawa itu bilang amit-amit, non sewu itu sekarang gimana ya mas? Salah satu hal yang saya rasa kecil berpengaruh besar tapi sudah mulai hilang. Ya. Karena memang di satu sisi ketika kita sudah mempunyai tata krama, kita mau mempelajari apapun itu, insya Allah itu mudah. Karena semua itu intinya di tata krama. Betul. Orang itu kan dihargai karena tingkah lakunya. Sepintar-pintarnya wong, sepintar-pintarnya orang kalau tidak mempunyai tata krama, mungkin dibilang orang ini orang goblok. Ora beda kaya sing ning ngono kan Mas. Sing kok ngomong kok teko-teko dipateni mikir to. Sing ning ngono kae lho. Ono memang Masalah pas acara kenduren itu mas. acara kenduren kae lho. Teko-teko mikir mati ki lho. Duh, kan ini ada kemungkinan banyak toh mas. Ya, Entah itu malah soundnya yang rusak. Jadi ojo sudon. Sudon gitu. Nah, kan ada banyak kemungkinan. Yo, aku kan mengambil contoh seumpama perilaku apa teko-teko eneng ge wong ngomong dipotong, disela, tidak diberi kesempatan kan termasuk contoh suul adab yang buruk. Nah, di satu sisi, kalau misalnya kita itu ya gampangannya mohon maaf, nggak terlalu pintar, tapi kita punya tata krama itu, mas. Sing dicari orang itu kebanyakan seperti itu. Contoh itu baru contoh kecil. Baru contoh dari kecil. kata permisi, nuwun sewu. Ya Allah, anaknya siapa ini? Aku udah membuktikan itu mas. Gimana ya, mas? Aku ketemu bojoku dia ngono. Mereka toto ngomong.
Wis nikah. Oh. Wis duwe anak. Berarti ada jalani jodoh barang. Tapi kemungkinan ada loh. Oh, anak perempuan nah, aku lah iseng baru mau mas, baru mau nikah dulu waktu saya ke tempat orang calon morotua, calon mertua saya juga gitu mas. Sampean apa sih bu? Kamu apa sih bu? Saya cuman ngaos, cuman ngaji, mulang ngaji loh. Udah mas, gak ditanya apa-apa lagi. Jadi nak orang ngaji, mempunyai tata krama, insya Allah itu gampang mas kabiannya mas. Nah, ini sampean calon bergaduh mas. Itu udah banyak. Kita yang kayaknya apa? Jodoh itu apa jenis berhubungan dengan akhlak. Ketika akhlak Bukan hanya baik, jodoh. jodoh dekat. Dekat. Jadi nak jodoh ada, akhlaknya Yo, orang mesti juga. analisis kita, analisis kita. Itu. Gampang. Ngomong-ngomong akhlak ya memang bahkan di pondok pesantren itu kan diajari bagaimana kita bertutur kata terhadap guru, terhadap senior, gemblengannya luar biasa. Oh masih ingat ketika ada mobilnya Mbak Yaya lewat, kita itu mesti langsung turun begini ya mas, langsung diam seketika. Betul, Itu betul. adalah salah satu tata krama. Itu cuma lihat mobilnya, belum tentu Belum tentu ada Mbak Yayanya. Lah iya. kurang sangar nih. Bahkan ketika kita di pondok misalnya kita disuruh bersih-bersih, kita disuruh apapun, ketika kok Guse atau Mbak Yainya, Gus itu kurang Mbak Yai, itu bilang, wah kok jadi resik, kok jadi bersih pondok saya bangga dengan santri-santri saya. Hanya dibayar dengan ucapan gitu aja kita rason ini kaya seperti digepok masak bagur nih mas. Gimana itu adalah kata bangga, kata terima kasih atau kata dianggap sebagai muridnya saja oleh seorang kiai itu adalah sudah ngalah-ngalahi kita itu dikasih harta segelimpang. Padahal kita sebagai orang Jawa itu kan yang diurungkan cuma akhlaknya, Akhlak. adabnya. Wong Jawa itu tata krama. Nomor 1. Bicara soal tadi ucapan terima kasih, kadang ya gimana ya, kita itu kurang rasa terima kasih. Kadang kita suka menyepelekan, mungkin dibantu apa ngulungke ya, memberikan sandal atau mengambilkan sesuatu barang kita Maka sandale apa kurang berterima kasih kan, padahal ketika orang itu ditolong kemudian mengucapkan terima kasih, yang menolong itu tidak perlu uang, enggak toh. Itu yang di apa namanya, sebetulnya yang selama ini itu mulai hilang rasa terima kasih, permohonan maaf. Sekarang banyak orang yang lebih mementingkan memikirkan 1000 alasan daripada untuk mengucapkan terima kasih. Nah, terima Ya. kasih sama Terima kasih dan permintaan maaf. Nah, itu yang paling utama kan itu. Orang sekarang identik ya lebih baik mencari 1000 alasan daripada mengucapkan maaf. padahal maaf itu. Nek aku ini wis 10 lho yo. Aku ora alasan ini, Bos. Tenang. Tapi untuk permintaan maaf itu kan memang gampang. Cuma kadang gengsi orang mau minta maaf, walaupun itu kesalahan yang sedikit, kesalahan yang kecil. Banyak orang yang cuma seperti itu, dan mereka maksudnya mau meminta maaf, nggak apa-apa. Nah, makanya dari itu video kita ini buat sosialisasi teman-teman biar ini loh apa situasi yang sangat kecil, konteks yang sangat kecil, tapi itu sangat berharga. Betul.
Siti suwe-suwe ya jadi Nah, dari itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bisa katakan seorang yang paling sangat orang paling hebat itu adalah orang yang mau mengucapkan kata maaf walaupun dia itu dalam posisi salah atau tidak. Walaupun kesalahan kecil ya. Walaupun kesalahan kecil. Nah, kembali lagi ketika berbicara di pondok, kok kita itu dulu kalau dipikir-pikir ya, kita itu kok bisa pada saat itu bisa betah di pondok lama bertahun-tahun. Pengalamanku Mas. Kalau saya betahke Mas, ngeri loh kalau ini. Sarung meril. Pengalaman dulu itu, yo salah satunya itu ada faktor-faktor yang membuat kita betah. Kadang kan ada situasi yang membuat kita rasanya pengen pulang, kangen orang tua, kangen suasana rumah. Tapi itu tertutupi dengan keberadaan teman-teman sing ya seperti itulah. Mungkin jenengan udah ya merasakan juga teman-teman sing yang iya memang kadang lucu, kadang jengkel guys, pokoknya jadi warna ya Mas. Kadang yo pengen ngamplengi, yo kadang pengen ngelus-ngelus ya toh. Ada kok perasaan kalau sekarang dipikir-pikir kenapa kok bisa betah gitu, makanya heran juga. Tapi memang kalau di pondok itu pada loh Mas, pagi bangun tidur ngaji jamaah, siang pagi sampai siang kemudian sekolah, pulang sekolah istirahat, habis itu ngaji lagi, malam sore istirahat sebentar makan, malamnya ngaji lagi, belajar. Hanya segitu memang kalau didengar itu memang berat ya Mas yo. Kalau pada saat itu kita enjoy aja kan, makanya kita bisa bertahun-tahun gitu kan, bisa menikmati masa-masa itu karena kita lakukan bareng-bareng dengan teman-teman sebaya kita. Kalau saya mungkin merasakan nganu ya Mas, karena dari awal berangkat dari keinginan sendiri, mungkin itu semua bisa tercover, bisa bisa menjadi bukan hal yang menjadi masalah gitu, karena itu memang berangkat dari saya sendiri. Tapi kan kalau bedanya kalau kita itu kan banyak teman-teman kita itu ketika di pondok banyak sekali yang notabene itu dipaksa sama orang tua, terus daripada angel-angel di pondok. Terus sekarang itu pada saat itu bahkan sampai sekarang ya mungkin itu para orang tua memandang pondok pesantren itu adalah tempat anak-anak nakal. Itu adalah pemikiran salah. Kowe nak nakal tak pondok lo. Nah iya, makanya pada saat itu ketika saya mau berangkat pondok itu mindset masyarakat itu masih berpikir bahwa pondok pesantren itu tempatnya orang nakal. Karena pada saat itu, tapi kalau ada orang tua anaknya nakal, cuma itu nakal-nakal. Kalau nakal-nakal saya pondok Indo itu kan salah. Betul sekali. Sambil ngeliting ya? Ngeliting. Mbak Popon di Mas? Oh, macam-macam. Belum Mas. Wah. Jadi pondok pesantren itu sebenarnya untuk orang mencari ilmu agama. Tapi yang didapat bukan hanya ilmu agama Mas, pengalaman semua itu di sana dapat. Makanya kita itu gede-gede sudah bisa seperti ini, nggak pernah bingung. Saya itu yakin Mas, santri itu tidak mungkin melarat. Melarat ya, tanda kutip melarat itu bukan berarti tidak mempunyai harta. Tidak hanya itu saja. Senang walaupun dia itu penghasilannya sedikit, tapi yang namanya santri itu pasti dia mampu bersyukur Mas. Nggak mungkin ada santri itu sampai gimana ya, sampai orang melarat itu pun gambarannya ya Mas, sampai ya Allah, sampai menyesali hidup di dunia itu ya ada, mungkin cuma sedikit segelintir orang Mas. Karena dawuh Mbah Yai, kata Mbah Yai, wong ngaji itu bakalan ngaji. Jadi orang yang mengaji itu pasti hidupnya itu terjamin. Tergantung bagaimana diri kita itu mensyukuri dan menikmati hidup tersebut, kan seperti itu. Intinya bersyukur Mas. Nah, maka dari itu di pondok itu
di satu sini di lain tentang kata digembleng tentang tata krama juga secara tidak langsung diajarkan dengan yang namanya bersyukur sama rata sama-sama gitu. Kita terbiasa hidup susah nih pondok nggak bisa mas ngerokokkan ngopi kayak gini ngopi gini nggak ada 1 menit empet mas dijoinin teman-teman, tapi itu adalah bagian dari warna-warni kehidupan di pondok pesantren. Seperti Tapi itu. nganu mas, sementara saat ini juga di pondok pesantren itu kita bisa mengenal yang namanya budaya Nusantara. Kita kan punya teman. Oh iya. Di pondok pesantren teman kita ada yang dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ono kaya mas. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jadi saya rasa sebetulnya loh ya, itu kalau orang-orang itu sekarang itu kan sedang gencar-gencarnya mungkin Pancasila sudah mulai luntur. Kalau mau mengenal Pancasila silahkan ke pondok pesantren. Bahas selanjutnya ya mas. Ya. Itu cocok. Kalau mengenal Pancasila kebinekaan silakan datang ke pondok pesantren. Mungkin sing bisa sebut duta Pancasila ya cak pondok. Kudune Harusnya. harusnya. Karena di dalam pondok pesantren itu adalah implementasi. Wih, bahasanya implementasi ya. Tahu mas, apa implementasi Pancasila itu? Implementasi itu ya prakteknya. Kayaknya seperti itu ya. Prakteknya Pancasila itu ada semua dari Tuhan Yang Maha Esa il akhiri. Ya, kita bahas minggu depan. Nah, Pancasila dan pondok pesantren. Oke. Oke, masuk. Oke. Kita kupas minggu depan Pancasila dan pondok pesantren. Jadi pada video kesempatan ini intinya kita hanya ya itulah sedikit unek-unek mau foto. Kenapa toh orang itu kok memandang pondok pesantren sini? Atau ya sedikit pengalaman kita di pondok pesantren. Nyatanya kita jadi sohai gitu mas, walaupun ya memang kalau di pandangan orang yang lain yang mungkin tidak pondok pesantren kok uripnya sak limun orang duwe popo. Yang paling sengit, paling benci itu mas ketika ada orang kamu kalau mau mondok nanti mau makan apa? Padahal kita ya nyatanya seneng-seneng baik. Kita ATM saya ya nggak ada isinya, mas. Ya, Sama. Waduh. Sebentar lagi mau nikah, lillahi ta'ala. Pokoknya karena Allah, ketika semua itu diniati lillahi ta'ala, insya Allah itu ada jalannya. Ya tetap diiringi dengan ikhtiar, usaha gitu. Pasti harus nekur lillahi ta'ala toh ya. Ngopo? Cuma kalian nggak usaha. Ya. Pokoknya intinya itu tadi sedikit perkenalan, sedikit gampangannya pembahasan walaupun tadi itu masih rancu apa yang kita bahas poinnya. Tapi ya intinya di sini kita akan membahas atau ya berbincang-bincang mengenai ngobrol. Ya pandangan-pandangan Anda, pandangan orang atau apa sih yang ada di pondok pesantren dan juga umumnya juga. Pokoknya insya Allah kedepannya itu lebih ada maksudnya ya mas ya, lebih Semoga ada bermanfaat. manfaat.